Oke, teman-teman, seperti yang teman-teman lihat, sekarang saya sudah di hotel, ya. Jadi sedikit saya cerita aktivitas saya. Jadi pagi, ya, kita packing-packing dari villa. Kita memang harus check out dari villa sebelumnya, itu di daerah Canggu. No one sees me like this. How does she do that? He like stress. I need a second to breathe like. Okay, I'm locked in. Lalu setelah check out, kami langsung menuju ke hotel, ya. Nah, perjalanan kurang lebih setengah jam, 1 jam, ya. Sampai di hotel itu jam 12. Tapi ternyata, ya, kita baru bisa check-in jam 3 sore, bayangin ya. Jadi kita menunggu 3 jam. Nah, selama 3 jam, untungnya di hotel ada fasilitas playground. Jadi anak-anak main dulu di playground, ya. Tadi saya sempat ambil gambar juga waktu di playground. Lalu untungnya di daerah sini, di daerah Seminyak, ini banyak sekali tempat makan. Jadi kita keluar hotel itu udah tempat makan semua. Banyak saya tempat makan, teman-teman, ya. Ada fast food, ada Chinese food, ya. Lalu saya beli fast food untuk anak-anak karena mereka harus makan. Setelah itu ya beli burger, ya. Habis itu saya balik ke hotel, ke playground, kita makan sebentar, ngemil. Lalu setelah itu jam 3 begitu check-in hotel, ya, kita langsung beres-beres barang, ya. Begitu barang-barang beres, anak-anak berenang. Nah, ini berenangnya di sini lebih apa ya? Lebih puas lah. Karena ini kolamnya besar, ya. Ada kolam pasir juga, anak-anak berenang. Jadi tadi sekitar jam 6.30 lah kita selesai habis anak-anak berenang. Lalu kita balik ke kamar dan ini adalah kamarnya, teman-teman, ya. Tentu kamarnya udah berantakan karena kita udah tempatin, teman-teman, ya. Nah, jadi karena hari ini udah capek banget, anak-anak udah berenang, udah ke playground juga, udah makan juga, ya sudah. Kayaknya hari ini cukup sampai sekian, tapi saya sempat tadi lihat-lihat di sekitar sini, ya, di daerah Seminyak itu kalau mau makan gampang, kalau mau shopping-shopping juga gampang, ya, teman-teman, ya. Nggak seperti di Villa Canggu itu kan agak apa ya, agak jarang lah, ya, toko-toko atau makanan tuh agak jarang, tapi di sini lebih gampang, teman-teman. Ya, jadi kalau besok saya masih belum tahu aktivitasnya kemana, karena anak saya yang paling besar ini rada demam. Kita udah sempat beli obat juga, udah kasih obat yang mudah-mudahan cepat sembuh sehingga perjalanan kami semua bisa berjalan lancar, ya. Jadi ini unpredictable, ya. Yang namanya anak, ya, tadi saya udah cerita apakah masuk angin ataukah memang kena demam atau apa, saya nggak tahu, ya. Tapi tadi sih sempat berenang, nggak apa-apa. Mungkin kecapean, mungkin masuk angin. Ya, sekarang kita udah di kamar, mungkin kita akan istirahat. Besok karena di hotel ini ada breakfast, jadi kita akan breakfast di hotel. Nanti malam kita tidak ada rencana untuk aktivitas apapun, jadi benar-benar full istirahat. Mudah-mudahan anak saya cepat sembuh dan ya, besok kita bisa berjalan, kita bisa jalan-jalan lagi. Kita cari tempat-tempat yang hits, yang trending, bisa foto-foto karena hari tersisa tinggal hari ini Jumat, Sabtu, Minggu, Senin kami udah pulang. Ya, berarti 3 malam lagi lah, ya. 4 hari 3 malam, oke? Nah, jadi itu aja ya update saya hari ini. Ya, kita lihat besok. Besok yang pasti pagi breakfast dulu. Oke, gitu aja teman-teman ya update-nya hari ini. Sampai jumpa besok hari. Salam profit, teman-teman. Teman-teman, saya mau bahas POFEM, ya. Jadi kunci supaya kita bisa lolos POFEM itu adalah memperhatikan
daily loss dan total loss. Nah, di platform yang saya gunakan, daily loss itu adalah maksimal 4%. Sementara total loss itu adalah 8%. Nah, saya akan jelaskan perbedaan antara daily loss dengan total loss. Daily loss itu adalah maksimum drawdown per hari. Contoh ya. Misalnya saya menargetkan modal 10.000 US dollar. Artinya kalau daily loss itu adalah 4%, berarti dalam sehari loss atau floating loss kita tidak boleh lebih dari 400 dolar. Sementara kalau total loss itu adalah maksimum drawdown selama masa uji coba maupun masa kita funded ya. Itu sebesar 8%. Berarti kalau kita diberikan modal 10.000 US dollar atau kita menargetkan modal 10.000 US dollar, maka total loss kita selama uji coba maupun selama funded itu adalah 800 dolar, tidak boleh lebih. Nah, jadi saran saya adalah teman-teman pertama perhatikan dulu mengenai daily loss. Daily loss maksimum 4%. Berarti dalam waktu satu hari kita hanya boleh loss ya jangan sampai 400. Misalnya kita pasang stop loss 300 misalnya. Kalau misalnya di hari unlucky kita kena stop loss, berarti kan 3%. Jangan lanjutin, jangan paksa. Karena kalau teman-teman paksa lanjutin di hari yang sama ketika teman-teman kena loss atau kena stop loss, berarti hanya sisa 1%. Jadi saran saya adalah ketika teman-teman di hari yang unlucky tersebut, teman-teman mengalami stop loss 3%, jangan trading lagi. Lanjutkan saja tradingnya besok. Nah, kalau besok teman-teman masih punya kesempatan, ya berarti 4% lagi. Bahkan 4% ditambah 1% adalah maksimum loss-nya. Ya, jadi yang teman-teman perhatikan sekarang adalah selalu daily loss. Ingat ya, daily loss itu adalah maksimum loss atau maksimum drawdown per hari. Ya, dan kalau teman-teman loss selama 2 hari berturut-turut, berarti 4 tambah 4% sama dengan 8%. Itu bisa jadi nanti terakumulasi menjadi total loss ya. Nah, jadi teman-teman perhatikan dari daily loss, baru teman-teman nanti lihat adalah total loss-nya. Nah, teman-teman perhatikan itu aja. Kalau teman-teman tidak menyentuh daily loss ataupun maksimum drawdown per hari tersebut, itu sangat kemungkinan besar teman-teman bisa mendapatkan profit dan bisa lolos dari challenge ataupun lolos dari aturan platform tersebut. Ya, jadi kuncinya itu. Jadi teman-teman harus perhatikan di poin itu. Oke? Paham ya? Jelas?